warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haikal, guru TK pada SMA Negeri 1 Kota Bogor, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada UPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi Google Formulir dan Mehmet pada kelas 12. Inilah proses pembelajarannya. Selamat menonton. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Haikal. Kita akan membahas materi tentang komputer hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Tidak ada yang sakit, ada yang meriang sedikit ya. Tapi masih kuat ya. Masih kuat. Ya, nggak usah dilepas itunya, sweaternya. Agak jauh dari AC, nggak apa-apa. Setelah itu ketua kelas siapa? Oke, silakan. Sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa, semoga kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir pembelajaran ini dan bermanfaat buat kalian semua, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai masa depan. Oke, untuk yang hari ini yang tidak hadir siapa aja ya? Ketua kelas yang nggak hadir? Keisha. Alasannya? Sakit. Oh ya, cuma satu ya. Oke, untuk hari ini kita sebelum mulai belajar ya, saya akan ngasih ini dulu, jaga kerapihannya. Tapi saya lihat tadi bajunya udah dimasukin, ada semuanya udah pakai gesper ya, udah ya, udah pakai gesper. Lalu cuci tangan selalu sebelum masuk ke lokasi SMA 1, sebelum masuk kelas. Tetap menjaga diri dari serangan COVID. Walau COVID itu masih ada ya, walaupun sudah katanya kalau udah divaksin ya, divaksin itu udah kebal gitu ya, artinya. Udah di booster? Belum ya, belum cukup umur ya. Oke, intinya dalam hidup itu ya belajar, karena manusia itu hidup untuk belajar. Manusia itu hidup pasti memecahkan masalah, iya kan? Kalau manusia hidup tanpa masalah, itu orang gimana ya? Ada sih yang nggak hidup tanpa masalah? Nggak ada. Sekarang kamu masalahnya apa? Belajar. Tamat sekolah SMA, kuliah, belajar juga. Tamat kuliah, masalahnya apa? Kerja. Setelah kerja, masalahnya apa lagi? Ingin nikah. Muncul masalah lagi apa? Anak. Punya rumah, masalahnya apa lagi? Terus saja. Dan sampai kamu nanti menutup mata, itu masalah itu muncul. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Kan ada orang yang bisa tipikalnya memecahkan masalah. Ada nggak yang suka nyari masalah? Ada ya? Di medsos banyak ya? Banyak. Nah, jadilah manusia yang pemecah masalah, bukan manusia yang pencari masalah. Oke, materi yang kemarin itu kita membahas yang udah kita bahas Google Drive, Google Doc, dan Google Spreadsheet. Nah, materi yang tentang fungsi if, lalu di Google Doc itu ada untuk merekam ya. Lalu apalagi nulis karya ilmiah itu kita ngambil apa namanya? Kutipan. Nah, bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari, pembuatan tugas, laporan, dan sebagainya. Itu pasti akan sangat bermanfaat karena tidak dilakukan secara online dan tidak offline, dibuka di mana saja. Nah, untuk materi-materi sebelumnya, ada yang mau ditanyakan? Ya.
Oh, grafik yang dipindahin ke Google Doc. Jadi kita udah bikin grafik nih di Google Sheet, lalu dipindahin ke Google Doc. Bisa nggak? Ada yang bisa jawab? Ya. Jadi nanti data yang dari Google Sheets itu tinggal di-copy ke Google Docs. Terus enaknya kalau misalnya data dari Google Sheets yang mau kita ubah, nanti di Google Docs-nya tinggal di-update aja. Tinggal di-update langsung berubah juga ya di Google Doc-nya. Ya benar. Bagus ya, pertanyaannya bagus dan udah dijawab juga dengan bagus oleh temannya. Nah, ada yang lain pertanyaannya? Ya, silakan. Pak, kalau gambar grafik dari Google Sheet ke Google Doc, itu apakah file Google Sheet-nya harus di-save? Ulangi coba. Kalau gambar grafik dari Google Sheet ke Google Doc, itu apakah file Google Sheet-nya harus di-sharing? Google Sheet-nya harus di-sharing. Jadi, apakah kita tergantung ya file Google Sheet-nya Google Sheet siapa? Nanti. Jadi kalau Google Sheet-nya saya spreadsheet-nya punya sendiri, Google Doc-nya punya sendiri, berarti saya nggak usah sharing. Tapi beda kalau misalnya yang bikin teman kamu ini, Google Spreadsheet-nya, kamu pingin ngambil grafik dari dia, berarti dia harus sharing ke kamu. Gitu. Kalau nggak di-share, ya kamu nggak bisa dapat, kita nggak bisa dapat datanya ya, kita nggak bisa dapat datanya gitu. Jadi selama kita yang buat Google Spreadsheet-nya dan kita juga yang punya Google Doc-nya, ya nggak ada sharing di situ karena itu hak milik kita, kecuali data spreadsheet-nya kita ambil dari orang lain. Oke, ada pertanyaan lain? Itu untuk paham ya? Untuk materi hari ini, kita udah bahas materi yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Untuk materi hari ini tuh kita akan membahas tentang pernah ngedengar Google Formulir pasti ya? Pernah mengikuti seminar? Lalu setelah seminarnya online nih ya. Setelah seminar kamu dapatkan email jam 5 nanti email dikirim, lalu tiba-tiba emailnya masuk ke email kita masing-masing gitu. Pernah terpikir nggak kalau peserta seminarnya 1000? Dikirim email satu-satu memungkinkan nggak? Tidak memungkinkan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah menggunakan Google Form di sini? Yang sudah pernah menggunakan Google Formulir? Siapa? Nah, baru dikit ya. Untuk digunakan untuk apa aja? Pernah digunakan? Bisa buat absen. Buat absen. Apa lagi? Jawab-jawab soal juga. Jawab-jawab soal. Biasa buat apa? Saya kuesioner atau rating organisasi, Pak. Ya, kuesioner ya, buat absen, buat ujian. Kalau dulu buat ujian ya. Kalau buat siswa banyaknya buat apa sih? Kayaknya kalau buat siswa itu Bisa buat survei. buat survei bisa ya. Pernah nggak ngolah nilainya? Kan pernah buat survei nih. Pernah nggak ngolah nilainya kayak gimana? Belum. Apa saja sih jenis field yang ada di dalam Google Form itu? Kan banyak ya, ada yang masukin tanggal, ada yang bisa upload foto. Jenis fieldnya apa lagi? Jenis inputannya itu kan ada ngetik nama aja. Lalu kadang-kadang ada pilihan yang ke bawah gitu ya. Apa nama itu yang ke bawah itu? Ada yang tahu? Kalau pilihannya lebih dari satu itu apa? Double. Ya itu multiple ya. Kalau yang satu? Oke, nah kita pelajari nanti ya. Lalu pernah nggak gabungin nggak 1000 orang? Nggak mungkin tuh ngirim email satu-satu ya. Sertifikatnya gitu ya. Kalau dulu kan offline dicetak gitu kan, lalu dikasihin dia pulang nanti dibagiin satu-satu. Itu biaya kertasnya berapa? Ya, tintanya berapa? Ini kan nggak, desain satu kali, dia ngisi data, ada emailnya, ada namanya, generate langsung ke email, nanti seperti itu hasilnya. Nanti yang mungkin kamu bayangkan selama ini tuh akan bisa kamu lakukan hari ini setelah pelajaran ini, itu harapannya gitu ya. Akhirnya nanti materinya itu kayak gimana gitu, karena masukannya dari Google Form hanya beberapa orang yang mengerti dan sebagainya, dan itu kita akan mempelajari materi itu untuk apa gitu ya. Ini gini, kita akan belajar Google Form
untuk kebutuhan apa nanti, misalnya di OSIS atau kamu pribadi untuk mengumpulkan data, ya. Lalu untuk menggabungkan data itu fungsinya buat apa, Pak? Kalau di misalnya kakaknya nih mau nikahan, sekarang kan nggak musim ya, ngirim undangan tuh pakai apa? Pakai kertas ya, gede biasanya. Mendingan desain yang bagus, lalu bikin pakai data Excel, nanti bikin emailnya, kirim langsung. Atau kalau enggak juga kamu desain tidak, saya nggak bisa dapatkan emailnya Pak, nomor teleponnya ada, udah kirim pakai WA, filenya satu-satu dikirim, tampilannya bagus, ya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari digunakan seperti itu. Materi yang akan saya ajarkan hari ini, apalagi kalau di organisasi. Kalau di OSIS itu ya seperti apalagi OSIS SMA 1 ya, kegiatannya banyak. Pas misalnya ini apa namanya, mau ulang tahun sekolah tuh ya, itu kan banyak lomba tuh, banyak lomba anak SD, anak SMP gitu kan. Itu sangat dibutuhkan sekali, pasti itu nggak bisa ditolak gitu, ya. Oke. Nah, mengisi data dengan Google Formulir. Setelah itu datanya akan saya ambil. Setelah itu saya akan membuat sebuah template di Google Doc. Nanti baru kita proses penggabungannya. Itulah langkah yang akan kita kerjakan. Udah siap untuk menerima ini penjelasan materi? Siap. Kamu bisa melihat ke layar sana atau ke layar sebelah sini. Nah, ini Google Form itu adalah Google Form sendiri merupakan layanan dari Google, mempermudah pengguna untuk membuat apa? Formulir dan semacamnya yang berbasis online atau digital. Itu lalu kita lanjut manfaatnya sekarang. Apa aja? Nah, silakan dibaca dulu. Mana yang sudah kamu pernah coba yang tadi? Yang pernah kamu coba, yang udah pernah membuat tadi, bagian mana yang udah pernah kamu ini nih, dari yang banyak ini digunakan membuat formulir, mengumpulkan data informasi. Oke, nanti kita akan mempelajari Google Doc-nya. Nanti di install-nya itu apa namanya, portal ini cukup sekali, sekalinya portal itu akan menempel di akun kalian, ya, bukan di laptop. Google Doc itu yang digabung dengan Google Sheet dengan portal. Ini videonya, kita bisa tonton dulu. Selamat siang semua. Senang sekali bertemu dengan semuanya. Di sini kan kita ambil yang ini. Ada tulisannya, otak, nanti diklik. Karena di saya sudah diinstal, jadi di sini munculnya uninstall. Jadi kalau di Bapak Ibu nanti belum diinstal, ya tinggal diklik install. Ya, gitu. Setelah melakukan penginstalan, pada layar Google Doc ini tinggal diklik extension, nanti dicari portal itu. Ini dia. Yang pertama yaitu kepada kami untuk melengkapi sarana dan belajar produk. Nah, ini dia penawaran barang. Kita masuk, tinggal saya klik. Nah, ini dia filenya. Oke, sesuai dengan Ini udah ambil file ya. bisa berbunyi tampilkan di sini. Depannya saya lihat ini gambar pelajaran dan yang sebagainya ini. Satu, walinya. Nah, ini
Lalu ininya kita ganti menjadi yang seat kedua ini pakai yang seat yang kedua karena di sini itu seat pertama yang kita coba ini yang kita coba sekarang seat kedua berarti di sininya kita tutup dulu ya Bapak Ibu ini seat kedua setelah itu tinggal dipilih aja di sini ya setelah itu dilanjutkan kita tinggal tunggu tergantung kecepatan internetnya ini Bapak Ibu ya. Nah di sini kepada Nah ini langkah-langkahnya supaya lebih jelas kita akan mencoba mempraktekkannya di sini. Kita akan mencoba membuat formulir satu ya. Bisa diperhatikan nanti saya membuat formulir. Kalau nanti setelah saya menjelaskan formulir, silahkan bertanya. Nanti Pak saya akan jelaskan dulu tahap demi tahap, oke? Setelah nanti pertanyaannya di belakang aja kita. Biasa kalau kita membuat formulir itu, sebaiknya kita membuat apa dulu? Folder ya. Misalnya apa? Folder seminar gitu, ya kan? Nah. Folder seminar, nanti di dalam folder seminar ini masuk baru dibuat klik kanan Google Formulir. Oke, formulir apa? Misalnya seminar apa? Semansa D-nya disatuin nggak sih? Satuin, benar. Oke. Namanya ininya saya bikin sama. Nah, seminar Semansa D. Apa sih? Kalau saya seminar Semansa D, apa data yang kita butuhkan? Nama. Oke. Yang diambil datanya peserta. Iya kan? Kira-kira setelah nama apa lagi? Nama itu jenisnya apa? Ini banyak loh. Ya, benar. Oke. Setelah itu apa? Ditambah pesertanya berarti siswa di sini ya. Oke, kelas. Kita mau pakai apa? Multiple choice atau drop down? Drop downnya di sini apa? X1 lalu terus saja ke bawah ya. X2 gitu. Terus ke bawah sampai X8. X berapa? 9. Nah, ini contohnya. Ini apa sih artinya? Ini wajib isi ya. Berarti ini juga wajib isi nggak nama? Wajib. Apalagi yang dibutuhkan? Setelah kelas? Email. Oke, email. Email. Wajib isi email? Oke. Apalagi yang dibutuhkan? Nomor HP. Ini tipikalnya sama ya. Oke. Apalagi yang dibutuhkan? Dari awal sampai akhir ada yang sebelum mengerjakan KKPD ada yang menanyakan tentang materi ini. Yang saya jelaskan, silakan. Ya. Pak mau bertanya, apakah Arnold itu diinstal di setiap komputer, Pak? Portan itu. Iya. Portan itu, misalnya gini, kamu login pakai akun SCH atau Belajar ID, contoh lah SCH ID yang masih punya kan sekarang SCH. Kamu install di login, lalu kan pakai Google Doc-nya yang SCH ya, kamu instalkan Portan itu, di rumah kamu nggak usah install lagi. Jadi dia ngikatnya itu bukan ke komputernya, paham? Dia ke akunnya. Jadi akun itu kemanapun kamu bawa, si Portan itu ke bawah gitu. Nanti, nah itu. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Apakah harus account banyak ya yang bisa Ya, apakah cuma Portan saja? Ada yang lainnya, yaitu namanya AutoCred. Kamu cari aja AutoCred. Bedanya dengan Portan adalah cara untuk menginsert filenya berbeda. Lalu yang kedua, cara untuk menampilkan foto yang tadi supaya foto peserta seminar itu tampil.
Dia itu harus menambahkan sprint. Itu bedanya di sini. Lebih gampang ini. Cuma dia terbatas cuma 1.500 peserta. Gitu ya. Oh gitu. Maksudnya tuh gini mungkin ya. Jadi ada peserta, kita kan di SMA 1 nih, gitu ya. Lalu peserta itu emailnya Gmail atau emailnya itu SMA lain gitu, .sch.id, bisa kekirim nggak emailnya begitu ya? Bisa. Tadi kan saya pakai belajar SMA 1.sch.id ya, tapi ada email haikal.com biasa, bisa kekirim kan? Jadi semua email bisa. Di luar juga pun bisa dikirim. Jadi emailnya pakai apa? Outlook gitu ya, Outlook itu. Atau kamu punya email MSN dan sebagainya. Cukup? Oke, ada lagi? Ya. Apakah datanya dari Google Sheet yang dibuatkan sendiri tanpa Google Formulir, Pak? Oh, maksudnya apakah penggabungan itu harus dari Google Formulir terus gitu ya? Enggak juga. Tadi kita bisa lihat contoh di depan. Saya membuat data sendiri di Excel, tapi saya tahu emailnya. Contohnya gini, saya wali kelas di sini nih, email kamu kan saya tahu semua, ya yang SCID kan, saya masukkan ke data kamu, udah kan? Lalu nilai kamu saya masukin, lalu saya bisa bikin raport online nggak buat kalian? Bisa. Berarti bukan harus dari Google Form aja kan? Bisa. Artinya kamu punya data di Excel yang berupa data yang bisa diinputkan dan bisa ada emailnya, ya itu bisa. Jadi nggak harus Google Form. Saya membuat materi ini menghubungkan antara ada Google Form, ada Google Sheet, dan ada Google Doc, dan ada satu add-on yang bernama Portal. Itu digabungkan. Jadi ada beberapa aplikasi digabungkan menjadi sebuah pengiriman email secara otomatis. Oke, ada pertanyaan? Materi yang udah saya jelaskan, saya akan kasih satu pertanyaan pematik buat kalian. Bisa nggak kalian memecahkan masalahnya gitu ya? Saya pertanyaannya adalah, ada seorang karyawan bernama Anita. Dia ini kerja pada sebuah kantor di pusat. Jadi dan dia banyak cabang. Dan dia harus mengundang seluruh kepala cabang untuk mengadakan rapat internal lah di pusat gitu. Tapi dia tidak bisa untuk keluar atau malas untuk mengirim surat manual gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh Anita ini? Coba langkah-langkahnya apa aja? Menurut saya yang pertama yang harus dilakukan sama Anita itu buat Google Form dulu, buat formulir. Nah nanti dari formulir tersebut kan bakal ada banyak data yang terkumpul, Pak. Ya. Nah nanti data-data yang sudah dikumpulkan dari formulir tersebut dipindahkan atau diambil ke Google Spreadsheet. Nah habis itu kita gabungin di Google Docs. Nah kalau misalnya udah digabungin di Google Docs, baru kita install si add-on Portal yang tadi buat ngegabungin. Kalau misalnya udah di-install si add-onnya, baru bisa kita gabungin lagi. Oke. Ya bagus. Udah bisa. Ada lagi yang bisa nyelesain? Ya. Jadi Anita tuh habis buat formulir data sheet, dia bisa buat template dulu. Oh ya. Habis itu install add-on Portal ya. Ah. Gabungin file ke Google Docs, baru dilakukan konversinya. Oke, ya. Jadi Anita belum bikin template master dari Google Doc-nya ya. Jadi prosesnya itu kan gini. Apa tuh? Kita bikin formulir. Setelah itu formulir udah diisi, kita ambil ke Google Spreadsheet. Setelah itu bikin master dulu, boleh nggak? Boleh. Atau saya install add-on dulu di Doc, boleh nggak? Boleh. Terserah itu mah. Mau install dulu, mau bikin master dulu, boleh. Terserah. Misalnya saya bisa gini. Saya bikin master di Google Doc dan install Portan. Setelah itu masukkan fieldnya. Setelah itu baru digabungkan. Nah, mungkin seperti itu nanti jadi maksud saya gini, pertanyaan pematik kayak gitu, saya pingin solusi. Nah, solusinya udah dijelaskan kedua teman kamu ini dengan baik karena masalah yang saya ungkapkan, kamu bisa memecahkan masalahnya dengan materi yang udah saya ajarkan gitu. Artinya kedepannya juga gitu. Kalau kamu punya masalah, oh saya tuh begini gitu. Oh harusnya saya tuh begini.
harus yang saya kerjakan tuh ini gitu. Itu namanya memecahkan masalah dari sebuah mencari solusi dari sebuah masalah gitu. Saya akan membagi kelompok untuk pengerjaan LKPD. LKPD itu kelompoknya gampang aja ya. Ini satu kelompok, sebelah sana tuh. Ini yang ini dibagi 2 kelompok. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 55 ya. Ini juga 55. Ini pecah 2 aja. Ini 5 nyambung ya. Satu kelompok aja. Ini ya, ini satu kelompok, yang sebelah sana berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Oke, nanti akan ada 6 kelompok. Ya, apa yang harus kamu kerjakan? Udah coba buka LKPD-nya, ada di Google Classroom, ada ya? Ada. Oke, sekarang setelah dibuka, kamu akan berbeda mendapatkan. Caranya gini, kelompok A itu kelompok 1 itu yang A, kelompok 2B, kelompok 3A, kelompok 4B, kelompok 5A dan kelompok 6B gitu. Jadi kan ada dua LKPD di situ. Nah, kamu mengerjakannya gini. Di situ pertanyaannya apa? Coba bacakan satu orang. Ya. Busari adalah wali kelas guru pada SMA Nusantara. Ya. Beliau ingin membagikan raport semester. Sedangkan Bu Sari sedang pelatihan selama 4 hari. Selama 4 hari ya. Untuk penerimaan raport Bu Sari belum mempunyai data untuk halaman depan pada raport siswa. Sedangkan besok jam 8 pagi raport sudah harus dibagikan secara online. Apa langkah yang harus dikerjakan Bu Sari dari masalah di atas? Nah, tadi udah tahu ya. Nah, itu masalahnya. Nah, bagaimana cara Bu Sari memecahkan masalahnya? Gitu. Lalu yang nomor 2 apa coba? Yang ini. Nomor 2. Nah, kalau nomor 2 itu kan disuruh untuk menggambarkan. Jadi kamu gambarkan foldernya. Nah, nanti folder itu mau diapain jelasin di situ. Ya. Lalu soal nomor 3-nya itu beda lagi gitu. Nah, itu aja yang kamu kerjakan. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD? Dikumpulkannya nanti per kelompok, jadi nama kelompoknya ditulis semua, cukup satu orang yang ngumpul, yang lain nggak usah. Silakan dimulai mengerjakan LKPD-nya, diskusi kelompok masing-masing. Silakan lanjut dikerja. Ini udah tahu ininya? Ini dikerjainnya di kertas tadi Ya, dikerjakannya di dokumen ini aja, nggak usah dipraktekkan. Jadi kamu itu tuh istilahnya kamu memecahkan masalah tanpa harus mempraktekkan dulu. Nanti untuk tugas mempraktekannya ada khusus. Kamu bisa melihat videonya. Oke, paham? Oke. Sip. KPD ya, kamu? Pak, kalau soal nomor 1 dan 2 jawabannya gimana ya Pak? Apakah kita praktek dulu atau gimana? Nggak usah dipraktekkan, kamu langsung ke ini aja, ke narasinya saja. Jadi kayak studi kasus tadi, pertanyaan pematik ya. Jadi tidak usah dikerjakan dipraktekkan ya. Langsung ditulis saja dia langkahnya apa aja ya. Ada lagi? Cukup? Selesai mengerjakan LKPD-nya. Sekarang saya minta satu kelompok dulu untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok mana? Ya udah. Nih kelompok ini silakan di depan menjelaskan nomor 1 itu apa langkah-langkahnya, lalu yang nomor 2-nya digambarkan di sini foldernya, gitu ya, lalu dijelaskan folder itu diapain, gitu ya. Silakan ke depan. Berdua saja, yang lain cukup di sini untuk membantu menjawab nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi tentang masalah Bu Sari. Jadi masalah yang dialami Bu Sari adalah beliau ingin membagikan raport semester, sedangkan Bu Sari sedang pelatihan selama 4 hari. Untuk penerimaan raport Bu Sari belum mempunyai data untuk halaman depan pada raport siswa. Sedangkan besok jam 8 pagi raport sudah harus dibagikan secara online. Apa yang harus dikerjakan Bu Sari dalam masalah di atas? Urutan langkah-langkahnya adalah 1. Bu Sari membuat Google formulir isian raport halaman 1. Yang kedua, Bu Sari membuat template raport halaman 1 di Google Docs. Yang ketiga, Bu Sari install
on Fortan data merge. Yang keempat, Ibu Sari mengambil data dari Google Form ke Google Sheet. Kelima, dari Google Docs ke Google Sheet dan Google Sheet. Dan yang terakhir, yang keenam adalah lalu Ibu Sri melakukan proses pembangunan. Ya. Lalu selanjutnya Bu Sari harus membuat formulir dan apa saja field dalam halaman depan rapor tersebut. Kita gambarin di sini. Di sini ada. Jadi kita buat dulu folder raportnya. Google Form-nya dibuat pada untuk hasil upload fotonya akan terbentuk dalam foldernya nanti. Mungkin ini bertanya, ya ada pertanyaan, silakan ditanya di kelompok depan. Itu nanti folder fotonya Di share nggak folder fotonya? Folder fotonya di share. Bisa. Oke. Share foto. Silakan. Tolong hapus untuk kelompok pertama yang udah presentasi. Selanjutnya, OSIS SMA Nusantara harus membuat formulir dan apa saja field dalam sertifikat tersebut. Nah, kita akan menggambarkan desain folder yang cocok untuk Bu Intan dan file apa saja di dalamnya. Oke. Silakan digambar foldernya di situ. Nanti yang lain bisa diperhatikan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Seminar kenakalan remaja hasil sertifikat. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Tidak? Oke. Kenapa di situ nggak ada folder foto? Wajib nggak ada folder foto di situ? Wajib. Kalau digambarkan boleh, kalau tidak karena foto itu kalau kita bikin formulir, bikin file upload, foto itu langsung folder berdiri sendiri atau tercipta sendiri ya. Oke, itu beri tepuk tangan buat kelompok yang presentasi. Silakan kembali, terima kasih. Oke, kita LKPD selesai, presentasinya udah selesai juga. Sekarang kalian kumpulkan LKPD tepat pada waktunya nanti ya pada classroom. Yang mengirim itu cukup dengan satu saja, nama kelompoknya udah ditulis di dalam, satu orang yang mengirim. Sekarang silakan buka halaman untuk ujiannya, username-nya dan password sudah diberikan. Silakan login, nanti saya akan berikan tokennya kalau udah login. Oke, anak-anak, kita udah selesai pembelajarannya, kita udah mencoba menggunakan formulir sampai menggabungkannya menjadi dengan Fortan ya. Kita udah mengerjakan LKPD juga dan kita udah presentasi juga dan sangat bagus. Sekarang apa dari pelajaran hari ini, apa yang telah kamu dapatkan atau refleksi dari diri kalian yang telah silakan. Saya jadi bisa buat form gitu untuk mengambil data-data manfaatnya juga. Saya juga dalam ini tahu juga sih Pak, di sini kayak ada seminar sama kawan juga. Di sini kayak ada seminar sama kawan juga. Jadi saya kan pikir itu gimana sih mereka bisa bagi lima banyak itu. Nah saya jadi tahu bisa sudah. Oke, ada lagi yang nambahin refleksinya kamu? Saya jadi lebih paham terutama kegunaannya kalau misalnya kita mau buat file atau folder atau data gitu. Paham ya tentang penggunaannya materi hari ini, apa yang saya ajarkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa dipahami. Nah, dari diri saya sendiri refleksinya, terima kasih buat kalian hari ini, pembelajaran sudah selesai. Banyak yang sudah mencoba menyelesaikan masalah dan semuanya sudah benar tadi. Dan artinya gini, kita punya punya kendala atau punya masalah dan kamu bisa memecahkan masalah itu sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini.
dan kalian juga sudah mengerjakan LKPD dengan baik dan sudah melakukan evaluasi juga. Nah, untuk remedial nanti waktunya akan ditentukan di luar jam pelajaran, karena kalau kita masuk jam pelajaran waktunya tidak akan cukup. Banyak ya belum dipelajari ya. Tetaplah belajar, apa saja dipelajari asal itu baik, asal itu tidak, kita mempelajari itu tidak merugikan orang lain, ya pelajari, dan itu akan bermanfaat buat diri kita dan orang lain, itu sangat baik untuk dipelajari. Oke? Karena seperti yang saya bilang pertama, hidup kita itu adalah masalah. Bagaimana kita memecahkan masalah itu? Semakin banyak kita bisa memecahkan masalah, itu semakin dewasalah diri kita. Ya. Kedua, siapa yang membacakan doa? Kita tutup pertemuan hari ini. Siapa? Ketua kelas kembali. Oke, silakan. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Silakan ketua kelas untuk membacakan doa. Pertemuan hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama yang terpercaya. Doa disilakan. Doa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.